Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ranti Mayasari, NPM 18-10017 dari kelas A Hukum Perusahaan. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai Good Corporate Governance atau GCG yang dikaitkan dengan kasus yang pernah terjadi di tahun 2017, yaitu yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia yang diduga telah melanggar prinsip-prinsip GCG. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai suatu prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau yang biasa kita kenal dengan prinsip Good Corporate Governance atau GCG. Kenapa sih saya tertarik membahas GCG ini? Itu karena salah satu penyebab kerentanan perusahaan di Indonesia terhadap guncangan ekonomi itu dikarenakan lemahnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Karena pada dasarnya GCG adalah konsep yang mencerminkan struktur perusahaan, pembagian kerja, pembagian wewenang, berbagi beban tanggung jawab untuk setiap elemen struktur perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan harus memiliki kerangka kerja untuk mencapai misinya. Nah, guna untuk mewujudkan tercapainya misi tersebut, maka harus ada aturan-aturan yang jelas, itu berupa pedoman atau petunjuk dan etika bisnis. Nah, yang akan saya fokuskan di sini yaitu membahas mengenai prinsip GCG pada PT Freeport Indonesia, khususnya di tahun 2017 ya. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi kan dengan PT Freeport Indonesia? Baik, sebelum kita membahas mengenai GCG-nya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai profil dari PT Freeport Indonesia-nya sendiri ya. PT Freeport Indonesia merupakan salah satu perusahaan pertambangan terkemuka di dunia, di mana PT Freeport ini merupakan perusahaan pertambangan mineral afiliasi dari Freeport McMoran atau FCX dan Mining Industry Indonesia, di mana FCX ini merupakan suatu perusahaan pertambangan internasional yang terkemuka yang berkantor pusat di Phoenix, Arizona, Amerika Serikat. Nah, PT Freeport Indonesia ini melakukan eksplorasi, menambang, dan memperoleh biji yang mengandung tembaga, perak, emas di daerah dataran tinggi di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Indonesia. Permasalahan yang akan kita bahas di sini yaitu yang pertama, apa sih yang dimaksud GCG itu? Yang kedua, apakah di tahun 2017 PT Freeport Indonesia sudah menerapkan semua prinsip GCG? Yang ketiga, upaya apa yang dilakukan oleh perusahaan agar perusahaannya itu bernuansa GCG? Baik, saya akan menjelaskan mengenai GCG itu. GCG atau Good Corporate Governance adalah suatu mekanisme tata kelola organisasi perusahaan yang baik guna melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis, ataupun produktif dengan cara melaksanakan prinsip-prinsip dari GCG itu. Aspek hukum yang timbul dari tata kelola perusahaan yang baik yaitu memberikan kerangka hukum untuk bertindak dengan kehati-hatian dan kepedulian dari organ perusahaan untuk mempedulikan kepentingan perusahaan yang dikelolanya agar tetap berkembang dan terus dapat menguntungkan secara berkelanjutan. Memberikan beban kepada direksi dan komisaris untuk menjalankan tugas dan wewenangnya dengan menggunakan kemampuan yang ada padanya dan menjalankan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya sehingga kepentingan stakeholder untuk memperoleh manfaat dan keuntungan itu dapat dipenuhi secara baik. GCG atau Good Corporate Governance ini diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan, dan konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penegakan dari praktek GCG ini harus didukung oleh semua lapisan, baik dari negara, dunia usaha, bahkan dari masyarakat, di mana dukungan negara dan perangkatnya terhadap penerapan GCG itu ditunjukkan dengan menciptakannya peraturan perundang-undangan yang menunjang pelaksanaan dari prinsip GCG-nya sendiri.
Nah, kalau dunia usaha itu kan sebagai pelaku pasar yang melaksanakan atau menerapkan prinsip GCG sebagai pedoman dasar untuk melaksanakan kegiatan usahanya. Nah, yang terakhir yaitu dukungan dari masyarakat. Masyarakat itu sebagai pengguna produk dan jasa dari dunia usaha tersebut. Dan masyarakat juga sebagai pihak yang terkena dampak dari adanya perusahaan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai apakah PT Freeport Indonesia ini sudah menerapkan semua prinsip GCG. Namun sangat disayangkan, pada PT Freeport Indonesia ini tepatnya di tahun 2017, itu PT Freeport telah melakukan pelanggaran prinsip GCG. Jadi prinsip-prinsip GCG yang dilanggar oleh PT Freeport Indonesia yaitu prinsip keadilan atau prinsip fairness, prinsip akuntabilitas, prinsip responsibilitas atau prinsip tanggung jawab, dan prinsip transparansi atau prinsip keterbukaan. Nah, mengenai pelanggaran terhadap prinsip keadilan itu sendiri ditunjukkan dengan adanya perlakuan tidak adil terhadap gaji dan upah karyawan lokal dan karyawan asing yang levelnya pun sama namun dibedakan. Nah, yang lebih ironisnya, pada umumnya para pekerja lokal itu ditempatkan di level yang paling bawah, berbeda dengan pekerja asing. Dan pelanggaran terhadap prinsip responsibilitas atau prinsip tanggung jawab yaitu ditunjukkan dengan adanya perusakan lingkungan di Papua yang membuat rakyat Papuanya sendiri itu menderita dan tidak ada penanggulangan atas perusakan lingkungan tersebut. Nah, dari kegiatan PT Freeport yang dilakukan itu mengakibatkan teracuninya sungai, muara, bahkan laut di Kabupaten Mimika. Nah, limbah yang dihasilkannya pun yaitu mengandung merkuri dan sianida. Tercatat ada 5 sungai yang terkena dampaknya, yaitu Sungai Otomana, Acwa, Agawagon, Minajarasi, dan Aimore yang dijadikan sebagai tempat pengendapan limbah dari hasil tambang yang dilakukan oleh PT Freeport sendiri. Selanjutnya pelanggaran terhadap prinsip transparansi atau prinsip keterbukaan dan prinsip akuntabilitas. Ditunjukkan dengan ketidaksesuaian informasi yang disampaikan oleh pihak PT Freeport Indonesia terhadap negara dengan melakukan penambangan di bawah tanah tanpa izin lingkungan, sehingga tidak adanya kejujuran dan keterbukaan dari PT Freeport Indonesia mengenai jumlah akurat dari pendapatan mereka yang sesungguhnya dan juga dengan tidak membayar pajak yang sesuai. Nah, dengan tidak adanya transparansi atau keterbukaan dengan pemerintah yaitu mengakibatkan adanya kesalahan perhitungan dalam kerugian negara sehingga itu mengakibatkan negara itu rugi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai langkah-langkah yang diperlukan agar perusahaan itu menjadi perusahaan yang bernuansa GCG. Yang pertama yaitu menetapkan visi dan misi, rencana yang strategis, tujuan perusahaan, serta sistem operasional pencapaian secara jelas. Yang kedua yaitu mengembangkan suatu struktur yang menjaga keseimbangan peran dan fungsi organ perusahaan atau check and balance. Yang ketiga itu membangun sistem informasi baik untuk keperluan pengambilan keputusan maupun untuk keperluan keterbukaan mengenai informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Yang keempat yaitu membangun sistem audit yang handal yang tak terbatas pada kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur operasi standar, tapi juga mencakup mengenai pengendalian risiko perusahaan. Untuk yang kelima yaitu dengan membangun sistem yang melindungi hak-hak dari pemegang saham secara adil dan setara di antara para pemegang saham. Nah, untuk yang keenam atau yang terakhir yaitu membangun sistem pengembangan sumber daya manusia termasuk pengukuran kinerjanya. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan dari pembahasan yang saya paparkan itu bahwa GCG itu memberikan rambu-rambu
agar setiap organ perusahaan itu menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Sehingga GCG ini diperlukan dalam rangka untuk mencapai tujuan perusahaan. Mengenai pemaparan tadi terkait penerapan prinsip GCG dalam PT Freeport Indonesia, sangat disayangkan sekali ya. Karena kan PT Freeport itu sudah dikenal oleh masyarakat luas, namun nyatanya masih ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, terutama itu pelanggaran-pelanggaran dalam prinsip GCG-nya sendiri. Dan juga terdapat upaya-upaya yang harus dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ingin menerapkan prinsip GCG pada kultur perusahaannya. Untuk saran yang saya dapat sampaikan yaitu sebaiknya untuk lebih memahami dan lebih mempelajari lagi nih mengenai prinsip GCG ini, sehingga dalam pelaksanaannya itu akan lebih efisien dan konsisten tentunya. Dan untuk pemerintah sebaiknya lebih diperhatikan lagi nih terhadap pelaksanaan dari kegiatan PT Freeport sendiri, sehingga tidak adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan selanjutnya, terutama pelanggaran-pelanggaran dalam prinsip GCG yang akhirnya akan menimbulkan kerugian baik itu kepada masyarakat maupun kepada negara sendiri. Dan untuk perusahaan-perusahaan sebaiknya lebih mengindahkan lagi mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan agar perusahaannya itu menerapkan atau melaksanakan prinsip GCG. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.